Oke. Ada, halo semua. Ada info untuk Mas Afif nggak ya? Nggak ada tuh Mas, belum ada. Yang aku chat juga belum direspon tuh. Oke. Oke, ntar gue confirm ke operator operasional lagi deh. Udah 3 kali berturut soalnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu aja. Mungkin gue mau nanya progress reportnya sih. Mungkin udah ada update nggak lanjut dari kemarin ya? Udah ngebuat apa aja? Yang database kemarin ya? Iya, progress apa aja sih? Database, UI design, atau mungkin Jira? Oh, Jira aku udah buat sih Mas, belum aku invite tapi. Oh iya. Aku invite ya. Oke, boleh. Oke, lanjut database dulu aja kalau gitu ya. Oke. Kemarin tuh kita ketahannya sampai transaksinya ya, belum ya? Iya, transaksinya belum. Oke. Boleh, saya screen dulu aja. Di transaksinya. Oke, kemarin itu kan dari saat user add to cart, cart itemnya itu oke di situ start item. Oke, transaction. Transaction total, adjust total. Oke, adjust total tuh di transaction buat apa ya? Aku mikir kalau buat ini, kalau ada voucher gitu, apa perlu gak sih Mas sebenarnya? Flow-nya buat perhitungannya gimana tuh hitungnya? Kalau ada voucher maksudnya gimana? Maksudnya kalau kayak ada potongan gitu loh Mas. Oh, oke. Jadi buat nge-record harga asli dan harga ininya ya? Perlu gak sih Mas? Perlu nggak ya? Kalau vouchernya itu, wait, coba ya. Gue sambil lihat yang pernah gue coba buat dulu. Transaction. Oke. Mungkin kalau ini total price, total discount. Mungkin potongannya aja kali ya. Oh, potongannya yang dimasukin ya? Tapi kayaknya, wait. Kalau misalkan subtotal, mungkin butuh ini sih. Mungkin ada tambah satu field lagi, itu ada total, terus adjust total diskon, diskonnya berapa sama adjust total. Paling itu aja sih. Jadi ditambah diskonnya? Iya, harga diskonnya, potongannya berapa. Oke. Harus di ini kalau vouchernya aku bikinnya kayak gini sih Mas. Gimana tuh? Voucher itu ada 3, shipping, reduction, buy one get one. Voucher type-nya itu ada name. Jadi kalau misalnya yang kayak deduction itu kayak potongan gitu, terus ada kayak value-nya gitu loh. Kalau misalnya diskon, maksudnya diskon tuh akan ada percentage, ada nominal gitu ya. Biasanya kan kayak ada persenan, ada yang kayak langsung berapa ribu gitu. Jadi aku mikirnya kayak ada value type-nya, ada yang kayak percentage, tapi ntar juga tetap ada maksimal diskonnya. Terus ada yang langsung nominal gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau dari gue paling masukannya gini. Ini nggak apa-apa kalau mau tetap pakai ini, oke aja. Tapi paling dibandingkan ada table, karena kan pasti cuma percentage dan nominal ya, kemungkinan besar tidak ada penambahan lain. Mungkin value tab ini masukin ke dalam table voucher aja, tapi nama kolomnya adalah is percentage. Jadi sebuah boolean ya. Jadi kalau dia true ya berarti value-nya udah pasti, misalnya 10.000 is percentage-nya false, berarti 150.000
pasti uang value nominal gitu kan. Tapi kalau dia 15 tapi exposure true udah pasti 15%, kayak gitu aja sih paling. Buat ini juga biar lebih readable juga. Tapi kalau mau tetap pakai cara ini nggak ada masalah juga sih. Oke. Voucher type shipping, voucher type ini shipping deduction by one get one. Type dipisah untuk deduction type tuh apa ya di vouchernya? Kemarin aku pakai deduction type tapi lupa aku hilangin ini. Oh, oke. Ya kalau voucher types menurut gue nggak apa-apa dipisah tuh, yang shipping deduction by one get one, supaya jadi kalau ada penambahan tipe voucher baru ya udah dimasukin di situ. Oke, sip. Untuk diskon ini dipakai di mana ya? Table diskon ya? Kalau diskon ini kan biasanya kayak per barang itu ada diskonnya gitu gak sih Mas? Kayak kadang ada yang barang ada misalnya 10% di barang itu doang gitu. Oh, I see. Oke. Itu kepisah kan biasanya ya? Iya, benar dipisah. Paling mungkin nambahin satu field ya, bukan diskon. Diskon per barang kan berarti ya? Berarti harus diskon produk ID-nya juga ya? Oh ya, produk ID-nya. Oke. Oke, produk ID-nya saya tambahin, terus. Kalau ini Mas, aku mau tanya, misalnya kan aku tuh masukin produk ID buat misahin per branch-nya itu di stok sini Mas. Jadi ini kayak produk ID-nya apa, ini di store mana, ini kuantitinya berapa. Jadi kayak masuknya tuh kan jadi stok ID gitu. Jadi di tahun ini masuknya stok ID aja kali ya, bukan produk ID atau gimana? Kalau dimasukinnya stok ID, karena aku tadi sempat lihat yang di ini Kak, admin itu bisa masukin diskon di per branch gitu kan. Jadi per branch bisa sih. Iya. Oke. Kalau speknya kayak gitu ya, berarti mungkin namingnya bukan stok sekali ya, mungkin warehouse product gitu atau warehouse stocks gitu. Warehouse stocks ya. Jadi lebih ini aja sih, lebih kebaca aja. Sip. Lanjut, transaksi itu ada jasa total, ada penambahan field baru, transfer receipt itu bukti ini ya, pembayaran ya? Bukti pembayaran. Pembayaran, user ID, address, user ID, address ID, store ID, voucher ID, status ID, oke. Voucher berarti nullable ya, bisa nullable. Oh ya, bisa nullable. Dari user itu punya role-nya itu based on dari tabular role. Oh, role-nya nggak dipisah di table baru atau emang sengaja di satu user aja? Di user harusnya dipisah aja ya Mas. Gimana? Jadi bikin role ID-nya itu, kalau gue sih biasanya bikin role selalu dipisah karena kan kita nggak tahu ya penambahan role-nya berapa orang. Dan misalkan role pertama tadinya admin, terus mau di rename jadi super admin misalkan. Kalau misalkan ditaruhnya di di table user, misalkan user udah ada 1000, terus ganti satu-satu kan. Nah itu lumayan PR sih. Kalau misalnya branch admin ini gimana? Beda lagi sama role? Beda. Kalau jadi gini, role ini kan ngasih role ini kan ada 3, ada user, admin, branch admin sama super admin atau admin biasa. Nah, jadi ini gini, user bisa dijadiin sebuah branch admin jika role-nya itu adalah branch admin yang dikasih dari table role gitu kan pas lagi di build. Nah, saran gue di table user itu sendiri dikasih satu flag lagi, yaitu is admin, boolean, fungsinya buat apa, biar nggak ngecek ke dalam, kan kalau kita ngecek user terus role-nya dipisah ke table lain, berarti kita harus ngecek ke table lain juga kan, harus di looping juga. Nah, bikin aja is admin, jadi kalau emang user ini adalah verified seorang admin, admin apapun ya, admin branch atau admin super admin, kalau dia di build jadi sama si super admin dia jadi branch admin, udah pasti bisa, tinggal ngecek si is adminnya aja. Tapi kalaupun mau pakai cara ini, itu juga nggak ada masalah, karena yang penting dia berarti flow-nya adalah ngecek si role-nya, dia itu branch admin atau super admin kayak gitu. Jadi ini masuk bikin role table role, isinya bisa enter macam-macam, atau di sini dikasih is admin gitu ya di user. Iya, betul.
Tapi kalau tabel tambah tapi role tetap wajib sih, nggak bisa diganti sih. Gitu. Karena kan super admin bisa ngebuat branch admin, tapi branch admin tidak bisa mengakses fitur lain kan, kayak gitu. Iya. Role tetap harus ada sih. Oke. Kayak gitu. Oke, lanjut ke produk kemarin udah ya, ID dan image. Oh, berarti image gimana nih? Image mau tetap satu gambar kah atau multiple image per produk? Aku ngira satu sih Mas, tapi biasanya banyak ya. Makanya itu balik lagi ke ini kalian sih, project kalian maunya makanya UI reference kan fungsinya kan biar kalian kebayang nih mau bikin produk detailnya kayak apa sih bentuknya. Kalau emang produk detailnya maunya banyak gambar ya udah image-nya harus dipisah. Tapi kalau saran dari gua, walaupun image produk kalian cuma satu, tetap dipisah tabelnya. Jadi in case ada misalkan kalian mau ubah UI kalian nih, mau satu produk bisa multiple gambar. Oh ya udah database kita udah ready untuk di perubahan changes yang itu. Gitu. Oke. Soalnya yang aku temuin sebenarnya UI reference-nya gambarnya satu sih, soalnya kan ini kan grocery ya. Biasanya kalau grocery kan nggak ada perlu banyak gambar gitu. Tapi ya udah berarti image dibikin tabel baru aja ya, siapa tahu. Iya, siapa tahu emang ini jadi itu juga kalau ditanya kenapa dipisah ya jawabannya kalau in case ini mau di scale up gitu kan atau webnya mau di scale up ya kita udah ready gitu. Siap. User profile picture role is okay. Produk kategori itu masuk dalam produk ada name, stores ID, name, location, stock histories, quantity change, stock ID, description, sama user ID. User ID di stock histories? Untuk kalau yang ini refer ke siapa yang nambah atau ngurangin gitu? Oh oke. Sip. Berarti defaultnya, tapi kan user bisa manual. Oh iya manual juga by admin ya. Oke. Oke sih, paling kalau dari gue ini udah cukup oke, udah bisa. Tadi paling ada beberapa adjustment dikit ya. Kalau misalkan diupdate lagi. Nah, paling untuk base giranya udah selesai ya? Giranya udah. UI reference-nya udah ada belum? Aku kemarin udah nemu sih Mas. Oke, udah bisa di-present nggak atau masih mau nyari lagi? Aku mau nanya ini dulu boleh gak? Ya, halo, ya gimana? Kalau misalnya di address nih Mas, perlu gak sih ditambah kolom kayak label gitu kan biasanya ada kantor atau rumah kayak gitu Mas? Oh iya oke. Detail berarti dia type-nya ya, address type-nya misalnya dia nge-save labelnya as apa gitu ya. Pertanyaannya labelnya mau label custom atau label yang udah kita define sendiri kayak ini workplace atau sendiri masukin sendiri gitu sih Mas. Masukin sendiri ya boleh sih kalau mau tambahin label sih. Label sama kalau nama penerima tuh nggak perlu juga apa semua tuh sesuai sama user aja gitu. Recipient name itu recipient name harusnya terimanya dari transaction sih. Gitu. Tapi bentar di spek nggak ada ya kayak misalkan case-nya adalah beli barang untuk orang lain itu nggak ada kan ya di spek ya? Oke, aku sih belum kayaknya nggak. Kalau gue baca soalnya nggak pernah ada tuh. Tapi kalau memang ada berarti emang secara setiap transaction harus nulis recipient name-nya. Tapi berarti kalau misalnya nggak ada, sementara nggak perlu dulu apa gimana? Nggak perlu dulu sih. Oke. Berarti labelnya aja kali ya? Iya boleh. Sama masih. Labelnya sendiri saran gue itu bisa ntar secara di front end ya disiapin juga bukan dummy sih istilahnya apa ya static data misalkan kayak default type-nya kayak workplace, rumah atau apa gitu. Tapi ntar user juga bisa input sendiri, either milih atau input sendiri. Oh iya. Oke. Sama ini Mas kalau store ini mana? Location ini sebenarnya dia masuknya kayak buat address gitu apa enggak sih Mas? Iya, sebenarnya store address sih. Kan location-nya ini saran gue mungkin saran gue sih ini taruhnya sesuaiin kayak address punya yaitu punya provinsi, city, zip code, district gitu. Jadi miripin pakai API-nya Raja Ongger aja. Jadi biar ntar kalau misalkan ada user address yang provinsinya sama, city-nya sama,
ya udah berarti ngirimnya dari toko itu gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang sama, baru kita pakai use geolocation kayak gitu aja. Aku kurang paham, boleh diulang nggak Mas, maaf? Oke. Jadi gini, si stores itu, si table store perlu tambahan field yang sama kayak addresses kalau di sini. Di sini, Bang. Yaitu si provinsi, city, zip code, sama distriknya. Detailnya sih nggak terlalu penting. Yang penting data yang kita lokasi yang dari si Raja Ongkir punya. Kan Raja Ongkir nge-record sampai kecamatan tuh kalau nggak salah, dia tuh sampai kecamatan. Nah itu kita harus record tuh dari provinsi sampai kecamatannya. Nah fungsinya buat apa? Fungsinya ini misalkan ada user, dia melakukan transaksi nih, dia kan ini tuh case-nya dia login harus ngecek ininya ya, ngecek lokasi ya. Udah ada lokasi gitu kayak terdekat gitu. Sorry tadi gue salah ini. Bentar, kalau gue baca dulu ya, sambil gue baca speknya. User itu harus dapatkan lokasi kan, lokasinya si user, longitude sama latitude-nya pada saat pertama kali masuk swab. Oke. Iya, menurut gue tetap, berarti kalau gitu kayaknya tetap sama flow-nya. Si store ini harus nge-record dari provinsi sampai distrik atau sampai kecamatan. Fungsinya buat apa? Jadi saat user akses web kita pertama kali kan dia diminta lokasinya dia kan. Lokasi longitude latitude-nya dia itu kalau dari geolocation emang nge-returnnya sampai provinsi, even kecamatan. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah setelah kita approve untuk kita ambil lokasinya, kita baca lokasinya, misalkan kita kebaca nih lokasinya di Yogyakarta misalkan kotanya. Nah, kita tinggal cari store yang location-nya juga, yang city-nya sama dengan Yogyakarta. Kalau tidak ada, kita nggak punya store yang lokasinya Yogyakarta atau city-nya Yogyakarta, berarti melakukan ngecek lokasi areanya sekitarnya pakai si geolocation. Berarti di store sendiri harus disimpan latitude sama longitude-nya mungkin kalau menurut gue ya, atau nggak perlu ya. Jadi di kolom gitu ada longitude itu. Iya, kalau menurut gue ya, jadi di koordinat si tokonya. Tapi itu fungsinya agar user misalkan kayak kita si geolocation itu setahu gue bisa ngedetek nih, misalkan dari Jogja sampai Jakarta tuh berapa ratus kilo kayak gitu total kilonya. Nah, secara code kita bisa limit kan. Misalkan cari toko yang radiusnya cuman 10 kilo dari toko yang kita punya kayak gitu loh. Pseudocode ya intinya kayak gitu sih. Jadi menurut gua titik koordinatnya tuh harus di save, fungsinya buat itu sih, buat biar bisa ngebaca dari geolocation per toko sama dari si user punya. Jadi kayak tinggal nyocokin aja tuh geolocation user jaraknya misalkan 10 kilo, toko terdekatnya berarti Jogja, ya udah Jogja yang jadi di load di halamannya si user kayak gitu. Udah kebayang belum? Ya, kebayang Mas. Oke, sip. Makasih ya Mas. Kalau yang ini Mas kan ada referral code tuh ya. Itu tuh sebenarnya perlu dibikin tabel sendiri atau dimasukin ke tabel user aja ya? Perlu bikin tabel sendiri sih. Tabel sendiri. Jadi referral code ini, ya belum dibuat ya? Referral code ini, ntar gue baca speknya juga. Referral code dapat dari user lain saat melakukan pendaftaran dan akan diadakan sebuah voucher potongan belanja. Nah, tapi kan si referral ini nggak ada spek ini ya, maunya maksudnya si user ini tidak ada kayak berapa persennya type-nya ya. Jadi saran gue, voucher belanja potongan. Voucher belanja berarti kita bisa pakai table voucher ya. Jadi gini, paling gini, bikin satu table namanya referral, yaitu user ID, based on dari user ID atau si user tersebut, sama voucher ID aja, kayak gitu aja sih paling. Jadi kalau ada referral, referral tuh ada user ID, terus referral code-nya, yang penting dong untuk di-input referral code-nya, misalkan untuk referral code-nya sebenarnya gue bebasin pakai cara apa, tapi kalau di Purwadika itu pakainya biasanya dari full name, tapi berapa nama terakhirnya itu dipakai Unicode. Jadi angka-angka unik aja sih. Misalkan kayak angka random number gitu loh. Jadi misalkan
Haikal 9731 misalnya kayak gitu untuk code-nya, referral code-nya. Tapi itu gue bebasin ntar kalian mau pakai gimana cara referral code-nya atau mau bener-bener random number doang itu juga nggak ada masalah. Terus ada voucher ID, yaitu si referral ini pakai voucher apa sih, potongannya apa, apakah diskon ongkos kirim atau diskon voucher buy one get one kayak gitu. Terus adalah usage, total usage. Jadi udah berapa kali referral ini dipakai sama user lain. Itu juga disimpan gitu. Betul, disimpan. Fungsinya buat apa? Kalau itu adalah biar misalkan kalau ntar kedepannya secara spek misalkan setiap user cuman voucher referralnya cuma berlaku sebanyak 10 kali atau 10 kali pemakaian. Jadi setelah 10 kali ya voucher dia angus gitu. Referral dia tuh either angus atau enggak dia harus generate referral baru kayak gitu. Sip. Kayak gitu aja sih paling. Kan ini kalau misalnya shipping voucher itu tuh aku belum baca lagi sih, itu tuh bisa dipakai bareng sama voucher lain kan apa enggak ya? Itu kalau misalnya kayak gitu tuh perlu dipisah gak sih Mas tabel vouchernya, apa bisa dipakai langsung dua-duanya? Karena kan di transaction ini pakainya voucher ID kan, kalau misalnya ada 2 voucher. Sebenarnya kalau pakai 2 voucher juga nggak ada masalah sih. Berarti ntar perhitungannya adalah kalau multi voucher berarti kan dari inputnya itu berarti dia nerima lebih dari 2 ID gitu kan, 2 ID voucher yang berbeda. Itu tinggal dihitung aja kalkulasinya. Nah, tinggal diurutinnya adalah masing-masing voucher ini harus punya, kita bilang apa ya, hierarki lah. Misalkan ada shipping sama potongan diskon harga atau potongan harga ya. Misalkan shippingnya ini diskonnya 15%. Wait, bentar. Berapa ribu? Kita ngomongin 2 voucher type yang berbeda apa 1 voucher type yang sama? Beda. Oh, kalau beda nggak ada masalah. Berarti misalkan ya ongkos kirim, diskon ongkos kirim, diskon barang gitu kan. Yang tadi gue permasalahan, yang tadi mau gue omongin adalah kalau diskonnya itu satu tipe yang sama. Misalkan ada deduction 50%, terus ada deduction 30%, misalkan gitu. Misalkan dia bisa pakai dua-duanya bareng misalkan. Nah, kalau diskon, kalau kita hitungnya pakai 30% atau 50% dulu kan pasti ujung-ujungnya hasilnya akan beda banget tuh. Kan harganya 100.000, 50%-nya 100.000, 50.000, terus 30%-nya berarti kan sekitar 20.000 sisanya kan. Tapi kalau kita potong 30% dulu jadi 70.000, jadi potong 50% lagi jadi 40.000. Jadi hasil value-nya akan berbeda. Nah, itu makanya pentingnya hierarki voucher type kayak gitu. Tapi kan dari spek ini sebenarnya nggak ada peduli tuh masalah hierarki ini. Dan gue baca spek sekarang pun yang kalian kerjain ini speknya tidak ada kayak user bisa input lebih dari 1 voucher. Berarti case-nya harusnya nggak ada sih. Jadi 1 voucher aja bisa yang dipakai gitu ya? Betul. Tapi kalau gue baca benar, gratis ongkos kirim diberikan jika pembeli telah melakukan beberapa transaksi sebelumnya. Itu kayak gimana? Bentar. Gratis ongkos kirim diberikan jika pembeli melakukan beberapa transaksi sebelumnya. Kalau hitungannya berapa transaksi itu belum tahu. Pengguna voucher dibagi jadi 2, yaitu perbelanjaan untuk ongkos kirim. Tadi kalau dari Mbak Faya gimana tuh? Dipisahnya tuh maksudnya gimana? Dipisahnya kayak ini kan di sini shipping bareng voucher type ini kan. Apa perlu kayak voucher, kayak shipping voucher gitu dipisah lagi apa? Biar maksudnya kayak shipping voucher ID gitu di transaction. Oh iya. Bentar. Apakah perlu dipisah? Menurut gua sih enggak. Jadi si voucher ID di transaction bisa sebenarnya bisa nggak nerima sebuah integer. Jadi kan di database itu bisa nerima integer, bisa nerima array ya tipe datanya. Oh iya. Jadi saran gua kalau emang datanya lebih dari 1 ya udah masukin aja array. Gitu. Jadi tinggal dilakuin looping aja terus tinggal dikalkulasiin tuh. Paling yang harus berarti yang harus ada di table transaksi selain total harga barang belanjanya adalah shipping cost-nya. Udah betul. Biar shipping cost kan dipisah tuh. Jadi shipping cost ditambah total yang sudah di-adjust kayak gitu dan lain-lain jadinya berapa jumlahnya kayak gitu. Shipping cost juga harus di-record berarti itu. Shipping cost ya. Oke. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Mas Dimas gimana? Mungkin ada
tambahan atau mungkin ada yang mau di-discuss dulu? Aman ya? Oke. Untuk UI-nya Mas Dimas udah sempat nyari-nyari atau masih bareng ya nyarinya sama Mbak Faya ya? Aku nyari, Mas Ivan juga nyari juga ya? Oh, oke. Saran gue jangan terlalu ya kayak gimana ya, jangan terlalu nyari yang muluk-muluk banget karena yang penting sama enak dilihat tuh udah aman banget. Karena hari Jumat besok estimasinya adalah repo-nya Purwadika kan udah dikasih nih sama akademik. Tapi kan repo yang dikasih Purwadika adalah repo default atau repo yang masih CRA ya, masih create app doang, belum ada settingan apa-apa. Jadi mungkin kita harus ada adjustment tuh di situ atau kita perlu setup project kita. Yang pertama yang harus setup tuh sebenarnya yang paling penting adalah ESLint sama pretiernya. Kenapa ini gue konsiderasi penting? Karena beberapa tim sebelumnya kalian ini yang pernah gue handle itu selalu kendala saat melakukan pull request ke di GitHub. Misalkan kayak Mbak Faya ngoding duluan di halaman homepage, udah naik ke staging. Nah terus Mas Dimas coding lagi, pas di PR ada konflik nih. Ternyata konfliknya cuma gara-gara bedanya Mbak Faya pakai kutip 2, Mas Dimas pakai kutip 1 codingannya. Itu pasti akan konflik kemana-mana tuh. Gitu. Jadi saran gue ntar kita harus setup juga proper way-nya mungkin either antara Jumat atau enggak Senin sih. Jadi maksimalkan Senin. Jadi gue sih mintanya hari Jumat besok tuh sudah selesai untuk urusan DB design sama kita tentuin nih UI reference kita mau pakai kiblatnya ke arah mana gitu. Paling kalau gue kayak gitu aja sih kalau dari gue untuk target besok ya, maksimal di besok di hari Jumat. Seperti omong kemarin ya, di Jumat kita geser ke jam 10:30 biar nggak yang Jumatan, gue juga Jumatan juga, jadi nggak kepotong nggak keganggu lah waktunya. Oke. Kalau dari gue paling itu dulu. Kalau dari Mas Dimas atau Mbak Faya mungkin ada yang mau dibahas lagi? Ini paling ya yang UR reference ini ya. Oke, boleh. Aku buka dulu. Seru. Ini sih Mas yang aku kemarin temuin, jadi dia tuh udah ada kayak style guide-nya juga sama main komponen, karena sebenarnya aku kalau front end agak bingung, jadi butuh yang kayak dijelasin ukuran-ukurannya gitu sih Mas. Oh, oke. Bingungnya di mana tuh? Kayak ngatur ukurannya kayak cocoknya berapa, terus kayak oke. Kayak gitu-gitu aku masih agak ngerti. Pertanyaan pertama adalah kalian CSS Library-nya pakai Chakra atau pakai Tailwind? Aku sih biasanya Chakra sih Mas. Kalau Mas Dimas gimana tuh? Chakra juga, oke, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau gue sendiri pakai Chakra jarang banget, gue pakainya Material UI dan Tailwind paling. Nah, Tailwind sendiri kan sebenarnya kayak harusnya Chakra bisa sih. Jadi di setup, jadi gini, yang penting adalah ya kalian setup tuh pertama kontainernya. Jadi per website kalian tuh kontainernya maksimal tuh di berapa pixel, misalkan di 1920 kah atau di 1440 kah, itu penting banget harus cari tahu. Jadi itu harus di setup di default kontainernya si Chakra UI kalian. Itu yang pertama harus kalian kerjain. Fungsinya buat apa? Jadi yang harus di make sure adalah setiap komponen kalian harus di wrap sama sebuah kontainer. Jadi kalau coba di zoom deh ke misalkan ke footer deh. Di zoom aja footernya. Ke bawah ya, ke foot bagian footer tadi. Ini bukan ini. Bukan ini apa? Kalau pakai mouse bisa kontrol terus di scroll ke bawah sih biar zoom in zoom lebih enak. Kontrol scroll ke bawah. Iya. Bisa nggak? Aku nggak bisa Mas. Apa? Aku coba ke yang tadi. Ya boleh deh. Di zoom to fit aja kalau nggak. Nah. Terus ini di kontrol terus di scroll ke depan ke atas berarti. Nah, sip. Nah,
kalau kalian lihat kan ukuran si teks yang kiri itu sama si icon di atasnya yang beda section itu sejajar kan, kiri kanannya gitu, rapi gitu loh, segaris. Atas kontennya pun sama. Jadi fungsinya pakai penggunaan kontainer itu untuk menjaga maksimal konten kalian tuh sebesar apa sih dalamnya. Nah kalau backgroundnya itu dipasang di luar kontainernya, makanya bisa backgroundnya di luar, di nggak sejajar full width gitu, karena ditaruh di luar kontainer. Tapi yang harus di make sure adalah setiap kalian buat konten di wrap sama kontainer tadi kayak gitu. Kalau Cakra apa ya istilahnya ya kalau kontainer? Kayak boxnya gitu. Jadi kalau kontainernya biasanya kontainer komponen dari CSS library itu biasanya sudah punya default value-nya. Nah, default value-nya sendiri kalau di Tailwind bisa di custom tuh. Cuma kalau di Cakra sendiri gue belum pernah nge-custom si kontainernya tuh. Gue selalu pakai kontainer bawah kayak MD itu berapa maksimal, XMD berapa, XL berapa, LG berapa, itu gue belum pernah coba di Cakra. Cuman teman-teman coba sendiri dulu aja. Terus yang harus kalau gue pribadi setiap ngejahit halaman, gue selalu based on-nya itu adalah sebutannya section. Contoh misalkan ke halaman website deh. Ke pages website. Kita lihat homepage-nya mungkin, contoh homepage ya. Jadi ntar gue sih kebayangnya karena ini kan kalian masih berdua ya, Mas Afif, gue belum tahu ada apa enggak. Jadi setiap ngebuat halaman baru, misalkan di zoom ke homepage, ke manapun di halaman page manapun. Nah contoh ini, misalkan kan ada kategori, ada kita bisa bilang hero, sebetulnya sih ada hero, ada jumbotron paling atas ya untuk kategori hero, jumbotron atau main header komponen. Terus bawahnya lagi ada fitur produk, ada bawahnya lagi ada top kategori. Jadi setiap section setiap menu tadi biasanya gue sebutnya tuh per section. Jadi ntar teman-teman gue nggak tahu sih kalau misalkan di ini bisa nggak bisa ya, soalnya udah disentuhin. Kalau gue ngejahit itu selalu per section tuh sama teman-teman gue. Jadi kayak homepage nih ngerjain berdua, oke, gue ngerjain atas yang jumbotron sama fitur produk. Nah, yang teman gue ngerjain bawahnya top kategori sama yang bawahnya misalkan halaman diskon misalkan kayak gitu. Tapi berhubung kalian di sini udah ditentuin story point-nya secara jiranya juga tas-tasnya ditentuin kayak I can see landing page dan lain-lain. Saran gue berarti kan satu orang ini kan ngerjain satu halaman ya. Jadi saran gue jangan terlalu banyak mau ditampilin di halaman yang kerjain sih, biar keburu aja gitu. Tapi itu kalau setiap bikin sebuah komponen atau sebuah section pastiin di wrap dalam sebuah kontainer kayak gitu. Jadi kenapa di kontainer itu tadi biar ukurannya pas. Kalau kontainernya pas, urusan kayak font size, urusan ukuran kartu itu udah pasti bisa ngikutin desain banget tuh. Intinya kontainer itu kuncinya lah, intinya kayak gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Itu dulu sih, soalnya sebenarnya aku front end benar-benar agak ini sih Mas. Iya. Kerang banget. Gue kebalik sih, gue lebih nyari. Ya, kalau gue lebih suka front end sih dibanding back end. Sama ini udah ada ininya, udah ada desain ini belum? Mobile-nya? Mobile kayaknya ini belum sih Mas. Belum ada ya, oke. Dipikirin juga ya mobile. Jadi sebenarnya better approach-nya developer tuh mobile first ya. Jadi jahit mobile dulu, mobile kelar baru ke desktopnya. Fungsinya biar jadi pas kalian ngerjain. Gimana? Kalau misalnya di style guide ini kayak main komponen sih, kayak di main komponen sini kemarin aku ngeliat kayak ada ukurannya gitu sih Mas. Jadi kayak misal ini di style guide kayak tombol-tombolnya gitu udah ada ukurannya gitu loh, kayak betul. Mungkin kalau jadi mobile gitu ngikut ke sini gitu ya, kalau misalnya agak makin kecil ikut ke berapa gitu-gitu guys ya, Mas? Betul. Jadi sebenarnya ini kalau bisa dibilang kan ini salah satunya atau DSL ya kalau jadi kalau program sepengalaman gue kerja itu, jadi setiap bikin project baru kita yang kita ngejar desainer itu adalah ngebuat namanya DSL atau Design System Language. Fungsinya apa nih kayak gini, ada button normal,
ada button hover. Normal tuh ada small fill, small border, small ghostnya. Jadi ini kita buat dulu nih komponennya per buttonnya. Kita bikin komponen. Karena kan React balik lagi React ada reusable komponen ya ininya ya, approach-nya ya. Jadi kita bikin komponen dulu, button misalkan ada button yang small border, button small ghost. Nah, jadi saat di desain ada, coba deh contoh misalkan ke halaman ke website tadi, terus cari button deh. Website terus cari button. Ini kalau dia desainnya benar harus. Nah, coba di double click deh button. Ini kayaknya di sini nggak bisa di ini. Enggak, kayaknya kalau double click bisa deh. Oh, bisa ya? Sampai ke buttonnya, klik aja terus. Sampai ke button. Oh, iya bisa. Terus sampai button, klik aja. Iya. Nah, terus ke prototype deh. Prototype gimana ya, Mas? Itu bukan prototype. Oh, dia nggak pakai ini ya. Oh, coba yang desain di scroll ke bawah deh. Kan desain ini, nah, scroll ke bawah. Nah, bisa lihat kan dia tuh pakai warnanya branding sukses, itu adalah itu termasuk DSL juga ya, DSL warna. Jadi branding sukses ini udah di setup nih. Pokoknya gue ngasih nama class name-nya kalau di MUI ya, kalau di MUI itu bisa kita bikin custom color palette, namanya branding sukses, misalkan nama variabelnya. Branding sukses tuh hex code-nya berapa. Nah, nanti pas kita butuh warnanya di sebuah section, gue tinggal panggil color sukses, gak perlu color green apa, itu udah gak perlu. Nah, itu pentingnya setup DSL. Tapi karena kita mengingat project kalian ini cepat ya, 1,5 bulan, menurut gua gak perlu sampai setup DSL sih. Setup DSL tuh sebenarnya untuk project kalau kalian udah mungkin kalian nge-freelance apa, itu better way. Jadi secara kayak komponen kalian seragam, gak ada yang ukurannya terlalu gede, terlalu kecil, karena satu komponen kan ngikutin satu kita bikin global komponen gitu kan, jadi udah pasti akan sama gitu loh, nggak bakal mungkin beda-beda. Pentingnya, jadi si style guide ini fungsinya adalah buat ngebuat sebuah acuan kita sebagai developer. Ya udah, kita pokoknya ikutin desain DSL-nya ya, atau style guide-nya. Walaupun kalau tiba-tiba si desainer ini ngebuat dari style guide, di luar style guide, itu kita bisa komplain, ini kenapa dibuatnya di luar style guide yang udah kita okein bersama nih, approve bersama kayak gitu. Ini aja sih intermezzo aja. Kalau kalian udah kerja di kantor, pasti biasanya kalau kantor yang proper way akan nyiapin DSL sih, apalagi front end ya. Itu sangat-sangat wajib untuk DSL dulu sebelum develop. Tetap DSL tuh sebenarnya lumayan lama sih. Gue sendiri DSL di Purwadika itu bisa seminggu 2 minggu untuk setup DSL sendiri. Karena emang harus bener-bener oke gitu. Jadi biar kalau teman-teman yang lain make, kita udah make sure udah aman dipakai di tempat lain. Jadi ya belum bisa diterapin sih kalau dari kalian. Oke. Tapi ya kalau pertanyaannya tadi ngikutin kalau makin kecil ngikutin DSL yang ada di Stargate itu ya bisa aja. Oke. Jadi nge-refer ke situ aja gitu kali ya Mas, kalau misalnya mau jadi kayak mobile gitu. Iya, betul. Ukurannya. Oke, tadi gimana Mas Dimas? Oke, DSL tuh singkatannya dari Design System Language. Jadi itu adalah kita bisa bilang adalah komponen atau ya kalau di sini istilahnya style guide ya, atau style guide yang kita aminkan bersama desainer bahwa di halaman web ini kita akan mengikutinya style guide based on dari DSL tersebut yang udah dibuat sama desainer. Yang buat sih desainer. Jadi kita desainer buat dulu DSL-nya nih, kayak button di web kita ada tiga macam ya. Misalkan button mungkin gue sambil share screen sambil punya Purwadika kali ya. Harusnya sih ya nggak masalah sih. Purwadika gue sambil share screen. Bentar. Oh, web Purwadika yang sekarang ya. Jadi kalau desainer Purwadika selalu setup-nya itu adalah si DSL kita dulu nih. Kayak di sini kita ada UI kit. Nah ini contohnya komponen ya. Ini atau DSL tuh aset ini sebetulnya DSL sih. Jadi kayak contoh nih button. Pokoknya di web Purwadika cuma ada 3 button ya. Ada primary, secondary, tertiary. Enggak deh, 3, sorry. Iya 3 deh. Ya 3. Jadi ada button primary itu bentuknya kayak gini. Ini step-nya, jadi saat ini nggak diklik, ini di hover, ini diklik, ini disable. Jadi ini kita harus ngikutin nih dari warna
segala macam dan lain-lain. Nah tadi yang gue bilang tadi adalah misalkan gue di halaman Job Connector Bootcamp. Nah kan tadi kan gue ada button nih, misalkan button yang ini nih, button lihat cerita alumni lainnya. Nah gue bisa lihat button dia tuh pakai button apa sih? Oh dia pakai buttonnya primary. Jadi gue tinggal pakai komponen button primary. Secara codingan ini pasti akan nge-refer ke tadi yang ada di komponen, yaitu button primary di sini. Kayak gitu. Button primary ini sih. Jadi ini adalah kalau background hitam, ini kalau di background selain hitam. Jadi warnanya agak beda tuh. Ada kondisi juga sih. Jadi invert sih. Kayak gitu. Jadi fungsinya dulu kita bikin DSL dulu, ya itu sih. Biar secara tampilan semua halaman itu seragam. Jadi kayak contoh drop down di sini, drop down itu ada labelnya kayak gini. Saat ini lagi fokus, dia tuh ada border hijaunya. Saat diklik dia akan ada fokus hitam. Saat dipilih value-nya jadi warna hitam nih, tadinya preferensinya abu-abu. Kalau disable dia akan warnanya jadi ini. Nah ini harus kita benar-benar buat nih DSL-nya. Nah setup DSL gini pasti akan take time. Tapi enaknya ntar waktu development kita akan lebih cepat karena komponennya sudah kita buat terlebih dahulu, tinggal pasang-pasang aja. Nah tapi ini nggak bisa gue udah discuss sama Asian juga, tidak mungkin dikerjain sama kalian di project ini, betul. Karena mengingat waktu ini, mungkin kita kalau kalian punya project sampingan atau iseng-iseng ini, ya saran gue coba-coba bikin DSL. Jadi kayak lebih rapi lah ngebuat codingan kalian itu, lebih clean juga, jadi gitu kan. Oke. Ya, thank you ya Mas. Oke, sip. Intermezzo aja dikit-dikit ya, nih siapa tahu ntar kalau pakai. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya dulu atau mau dibahas dulu? Kalau dari aku itu dulu sih Mas. Oke, sip. Kalau dari Mas Dimas gimana? Udah aman ya? Oke. Paling kalau udah nggak ada yang mau dibahas lagi, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita ketemu lagi besok di jam 10:30 berarti ya? 10:30, oke. Ya. Oke, sip kalau gitu. Thank you ya guys waktunya. Ya, makasih juga ya Mas. Ya, thank you.